Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eudi Sinti Ciamlifu, NIM 2003030030 kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku yang keempat, mata kuliah metode penelitian sosial. Yang pertama, teori dan survei sosiologi metodologi. Apa itu teori? Penulis mendefinisikan teori dengan cara yang berbeda dan upaya teoritis seringkali cukup abstrak. Dalam pandangan saya, sebuah teori terdiri dari seperangkat asumsi yang saling berhubungan dan proposisi tentang mengapa sesuatu yang terjadi atau tidak. Fokus di sini adalah untuk mengidentifikasi dan menggunakan teori dan konstruksi yang berasal darinya untuk menjelaskan tingkat respon untuk populasi survei tertentu. Saya berusaha untuk mengembangkan penjelasan yang berguna dari respon survei yang akan memungkinkan penelitian untuk mengembangkan dan menguji hipotesis tentang dampak sampel survei dari strategi pengumpulan data tertentu. Meskipun individu dapat menanggapi survei untuk alasan yang berbeda, teori saya tertarik untuk menjelaskan tingkat respon untuk kelompok yang disurvei. Saya juga bertujuan untuk menghubungkan teori dengan praktik, mempelajari cara menggabungkan teknik pemicu respon dengan cara yang akan menghasilkan tingkat respon yang signifikan, lebih tinggi dari apa yang dicapai sekarang. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat respon survei. Jelas dari penelitian selama beberapa dekade bahwa banyak faktor berbeda yang telah ditemukan untuk mendorong tingkat respon baik ke atas atau ke bawah. Juga terbukti bahwa faktor-faktor yang pernah diperkirakan efektif untuk meningkatkan tingkat respon kurang efektif daripada di masa lalu, misalnya pengadilan balik pada survei RDD. Selain itu, beberapa faktor yang sekarang tersedia atau desain mode campuran yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat respon tidak umumnya tersedia dan praktis untuk digunakan sampai abad ini. Tidak sebuah teori yang berusaha untuk memprediksi dan menjelaskan sejauh mana anggota sampel yang diambil di rumah tangga atau individu akan menanggapi permintaan survei tidak dapat mengabaikan hubungannya diketahui antara faktor desain survei dengan potensi untuk mempengaruhi respon. Oleh karena itu, penting bagaimana mereka telah terbukti mempengaruhi tingkat respon survei, melakukan dan memberikan informasi penting untuk mengevaluasi efektivitas teori alternatif. Yang berikut, tinjauan teori tingkat respon. Artinya, teori yang berguna perlu membuat koneksi eksplisit ke arah spesifik. Karakteristik desain yang didefinisikan sebelumnya dalam bab ini berarti berguna. Teori perlu membahas faktor-faktor yang bersifat struktural, topik survei, panjang, dan sponsor yang biasanya bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh perancang survei secara rutin terbuka untuk memanipulasi sebagai sarana untuk meningkatkan tingkat respon. Teori ini juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang dimanipulasi secara rutin, seperti intensif dan cara penyampaiannya, jumlah kontak dan model survei. Teori tidak dapat begitu kabur untuk menyatakan bahwa hanya kecenderungan atau sikap individu terhadap disurvei dapat mempengaruhi respon. Juga tidak dapat dikatakan bahwa hanya panjang survei akan memprediksi tingkat akhir. Yang berikut, teori disonansi kognitif. Salah satu teori paling awal tentang perilaku manusia yang digunakan untuk menjelaskan respon terhadap survei adalah teori disonatif kognitif Leon Festiger pada tahun 1967. Teori menyarankan bahwa orang berusaha untuk mencapai konsistensi atau konsonan kognitif. Jadi, jika menanggapi survei sesuai dengan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, mereka lebih baik mungkin merespon teori yang berpendapat bahwa karakteristik responden dan potensi memprediksi perilaku respon, tetapi belum secara eksplisit dikaitkan dengan kategori lain dari tanggapan potensial. Selain itu, buku Festiger ini mengacu pada survei terbaik. Itu hanya menjelaskan aspek mengapa seseorang dapat menanggapi survei dan bahkan tampaknya tidak diuji dengan cepat. Namun itu membuat poin yang berguna, bahwa keadaan psikologi yang sudah ada sebelumnya cenderung mempengaruhi perilaku. Meskipun disonansi kognitif
dapat menjelaskan aspek penting mengapa orang menanggapi atau tidak menanggapi permintaan survei. Itu belum terhubung ke pengembangan tingkat spesifik yang bila dilakukan bersama-sama akan meningkatkan dan menurunkan tingkat respon survei. Yang berikut, tindakan beralasan dan teori perilaku yang direncanakan. Teori tindakan beralasan dan perilaku terencana mengusulkan bahwa sikap akan menjelaskan perilaku sejauh responsi untuk memprediksi niat perilaku. Jadi seperti teori disonansi kognitif, teori ini berfokus pada atribut penerima permintaan survei, keterkaitan antara sikap dan perilaku. Dikatakan bertahan ketika keputusan untuk mengambil tindakan tertentu seperti menanggapi suatu survei berada di bawah kendali responden. Jika seseorang memiliki pandangan positif terhadap survei tertentu, maka mereka lebih mungkin untuk menanggapi survei itu. Untuk mendukung itu, Hoax telah menemukan bahwa seorang ekspektasi internal untuk merespon kolerasi positif dengan apakah mereka benar-benar merespon, seperti yang dicatat oleh Jans dan Levenstein pada tahun 2015. Penulis juga diperhatikan bahwa korelasi ini membuat orang bertanya-tanya, apa kemungkinan predikator dan responden lain yang hilang. Teori ini berfokus secara spesifik pada keyakinan dan sikap potensial yang sudah ada sebelumnya. Responden dan membawa efek norma subjektif yang mendorong atau menghasilkan hati tanggapan menjadi pertimbangan. Keyakinan ini berasal dari berbagai karakteristik terkait dengan survei, misalnya topik dan panjangnya koneksi seperti itu, belum tentu dibuat secara eksplisit ketika menerapkan teori ini untuk survei respon penelitian. Yang berikut, teori komunikasi dewasa ke dewasa. Pendekatan lain yang menarik meskipun cukup terbatas terhadap teori yang dikembangkan oleh Kaumli pada tahun 2006 berdasarkan pengalaman yang mengusulkan bahwa orang dewasa ke dewasa gaya komunikasi yang bertentangan dengan komunikasi dengan calon responden sebagai jika mereka adalah anak-anak akan meningkatkan respon. Jadi fokusnya adalah pada komunikasi dengan responden, menghindari pertanyaan yang merendahkan seperti Anda harus merespon untuk permintaan hari ini yang terkadang berhasil menjadi permintaan tanggapan. Kekuatan teori ini adalah fokusnya pada bagaimana permintaan komunikasi dapat mempengaruhi respon, tetapi jika memberikan data uji untuk menunjukkan keefektifannya di dalam selain itu salah satunya fokus pada komunikasi, mengabaikan kategori pengaruh lain yang dibahas sebelum dalam makalah ini. Nilai dari teori ini adalah bahwa ia mengalihkan perhatian dari sikap umum yang memungkinkan dia memiliki penerima dan permintaan survei terhadap komunikasi dengan individu tersebut dapat dibangun secara efektif. Pendekatan ini untuk komunikasi tidak termasuk dalam sebagian besar teori yang dibahas di sini. Yang berikut, teori gamifikasi. Telah dikemukakan bahwa gamifikasi akan meningkatkan keterlibatan konsumen dan kenikmatan menyelesaikan survei. Namun belum ditemukan untuk meningkatkan tingkat respon survei di antara anak-anak, kelompok yang tampaknya paling efektif. Aspek yang tidak diketahui dari proses gamifikasi adalah konsekuensi potensial dari tren permintaan informasi yang serius, misalnya permintaan pengeluaran keluarga atau pertanyaan sensus untuk mengatakan informasi demografis. Apakah itu mendorong orang untuk memberikan jawaban yang menyesatkan, seperti terkadang terjadi saat bermain game peran, di mana keputusan strategis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mencoba untuk menang. Yang berikut, Islamofobia tersembunyi di Belanda. Secara empiris, karya ini menggunakan eksperimen survei tingkat populasi di Belanda untuk melihat bagaimana prediksi yang dibingkai oleh teori stigma menghasilkan interpretasi yang berbeda dari kolerasi yang tampaknya dipahami dengan baik dan toleransi pendidikan. Jika kita respon berpendidikan mengantisipasi stigma Islamofobia, kemauan menutupi yang lebih besar kolerasi positif dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena semakin terdidik sebagai lebih rentan terhadap tekanan keinginan sosial, pola pembohong berpendidikan. Namun jika lebih banyak pendidikan melalui
kondisi atau seleksi membentuk penerima yang lebih pandang terhadap orang lain. Perbedaan antar tingkat pendidikan dalam mendukung imigran muslim harus tetap tinggal, meskipun tidak mendukung mutlak bisa bervariasi dengan bagaimana toleransi terstigma dalam konteks Belanda. Hasil mengungkapkan dua pola intoleransi jelas distigmatisasi dan ketika kondisi mengurangi risiko pendidikan. Di lain kata, semua tingkat sekolah tunduk pada tekanan normatif stigma dan bukti menunjukkan pilih untuk memberikan respon, panggung depan dan belakang merupakan pola. Yang berikut, konteks imigrasi dan obsesi muslim ke imigrasi Belanda. Latar belakang yang menggarisbawahi dua dinamika yang membuat Belanda ideal untuk memahami peran dan makna ekspresi terbuka dan terselubung dari sikap terhadap pendatang muslim. Pertama, imigrasi muslim bukanlah hal baru yang terdiri dari campuran migran, kolonial atau pasca kolonial, buruh dan pengungsi. Ini berbeda dengan konteks seperti Amerika Serikat di mana imigrasi muslim relatif baru dan terkonsentrasi di geografi tertentu. Kedua ini adalah proporsi yang sepele. Migrasi kelurusan yang merupakan kelompok imigran besar, jika bukan yang terbesar di Belanda. Dengan kata lain, populasi muslim adalah relevan dalam jangka waktu tertentu, tempat tinggal yang cukup sehingga individu secara masuk akal disosialisasikan ke dalam norma-norma mengatur ekspresi terbuka dari sikap positif dan negatif. Yang berikut, statement anti-imigrasi dan peran pendidikan. Peran pendidikan adalah menonjol di kedua perspektif dengan perbedaan lebih pada interpretasi tentang apa arti pendidikan daripada apakah pendidikan itu penting. Dari perspektif persaingan pasar tenaga kerja, pendidikan adalah penanda modal manusia dengan pendidikan yang dicapai lebih besar dianalogikan dengan keterampilan yang lebih besar, karya-karya yang dikutip, dan dengan jelas mengartikulasikan perspektif modal manusia ini dengan melekat erat pada pemahaman fungsionalis struktural tentang persekolahan, misalnya pekerjaan yang mengutamakan interpretasi pendidikan berbasis keterampilan dan secara konsisten menemukan korelasi negatif antara sentimen anti-imigrasi dan imigrasi dari tahun atau tingkat sekolah. Berikut hipotesis, mengingat bahwa opini publik di Belanda sangat moderat dalam jejak berpendapat standar, tetapi dukungan untuk platform politik anti-imigran yang terang-terang yaitu pembagian suara stabil, ada beberapa yang masuk akal tekanan keinginan sosial, menghasilkan pertanyaan yang berlebihan dan tidak sepele tentang dukungan bagi imigrasi muslim. Oleh karena itu, hipotesis berikut diharapkan berperilaku. Dukungan terbuka untuk imigrasi muslim secara signifikan lebih tinggi daripada dukungan rahasia. Harapan umum yang didefinisikan oleh prediksi yang lebih baik bernuansa bervariasi yang signifikan dalam dukungan terbuka atau terselubung untuk imigrasi muslim berdasarkan tingkat pendidikan. Secara khusus, baik karena alasan berkurangnya perspektif persaingan ekonomi atau pandangan yang umumnya lebih terbuka dan menerima hipotesis berikut adalah diharapkan untuk mengadakan responden yang berpendidikan lebih terbuka dan terselubung toleran terhadap imigrasi muslim yang mengatakan pekerjaan mempertimbangkan oposisi atau dukungan untuk imigrasi muslim. Pada duanya tingkat dan ekspektasi yang berbeda untuk sentimen yang diungkapkan secara terbuka dan terselubung. Yang berikut metode pengantar intuitif untuk percobaan daftar. Kekhawatiran tentang kebenaran, tanggapan terhadap survei yang menargetkan topik kontroversial telah ditunjukkan selama lebih dari 4 dekade. Bahkan desain penelitian yang dikejar dalam pekerjaan ini disebut eksperimen daftar, mencerminkan hanya satu dari sejumlah pilihan yang tersedia. Pendekatan lain berfokus pada metode interaksi atau mekanisme bawah sadar atau tidak sadar, asosiasi implisit, namun percobaan daftar menawarkan metode yang masuk akal untuk mengkhawatirkan tentang sentimen anti-imigrasi karena menjamin anonimitas mutlak sudah diterapkan dengan perwakilan sampel dan secara langsung sebanding dengan ukuran yang digunakan dalam data survei standar yang menawarkan ukuran yang jelas jauh
dukungan untuk imigrasi muslim yang dinyatakan berlebihan dalam pengukuran langsung. Yang berikut kesimpulan. Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menggarisbawahi pentingnya stigma secara teoritis dan interpretasi, tanggapan survei pekerjaan yang menguji 3 hipotesis tentang gradien pendidikan dan perspektif imigrasi muslim. Yang pertama yang memprediksi Belanda menjadi konteks toleransi terhadap imigrasi muslim secara signifikan lebih tinggi ketika diekspresikan dalam situasi di mana stigma diantisipasi terlepas dari cara di mana dukungan terbuka untuk imigrasi muslim diukur, itu menyimpan secara signifikan dan substansif dari yang diukur dalam kondisi anonimitas permanen dan mutlak. Ini berbeda menafsirkan ekspresi terselubung jika sentimen Islamofobia lebih dekat dengan kebenaran. Sebaliknya, prevalensi yang lebih besar dari sikap anti-muslim diungkapkan secara anonim adalah lebih baik dipahami sebagai konteks alternatif penerima yang beroperasi di bawah kondisi situasional, mirip dengan retorika di forum online anonim daripada ukuran kebenaran mutlak yang mendasari hipotesis kedua, didasarkan pada argumen teoritis bahwa pendidikan mencerminkan pandangan terbuka dan menerima terhadap imigran muslim, terlepas dari apakah dukungan diungkapkan secara terbuka dan terselubung. Yang berikut diskusi. Pada dasarnya, karya ini membuktikan pola di mana pendidikan membentuk sejauh mana keinginan sosial menyebabkan kesenjangan antara antipati, terbuka dan terselubung terhadap pendatang baru muslim. Ini berbeda dari perspektif yang melihat sosial keinginan sebagai atribut tetap individu. Sebaliknya, keinginan sosial yang lebih baik dipahami secara respon yang ditentukan secara konstekstual terhadap interaksi tertentu. Pekerjaan masa depan sebaliknya mempertimbangkan bahwa menjadi strategis dalam penyajian beberapa sikap mungkin tidak menentukan keanggangan. Namun untuk mengurangi tekanan keinginan sosial di semua kasus, harapnya adalah sebagai sosiolog, maka sikap yang merugikan terhadap yang terbuka, ekspresi sentimen tertentu dan cara keraguan yang disusun oleh orang lain atribut individu tetap menjadi subjek studi dan penyelidikan daripada menjadi diabaikan sebagai komponen kesalahan pengukuran. Baik, sekian dari hasil review saya. Terima kasih, selamat siang.